Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali tentang materi di AutoCAD menggambar 3 dimensi. Nah, mereview pada pembelajaran sebelumnya bahwa untuk membentuk gambar 3D ada beberapa menu yang sudah saya kenalkan. Yang pertama adalah menu extrude. Ya, menu extrude dengan hasil seperti ini, balok, tabung, kemudian segi 6 seperti membuat kepala baut atau mur. Kemudian yang selanjutnya bawahnya adalah menu sweep. Ya, menu sweep ini adalah membuat gambar 3D dengan cara mengikuti sebuah jalur sebagai sumbunya. Kemudian yang bawahnya ini adalah menu revolve. Menu revolve ini adalah membuat gambar 3 dimensi dengan cara memutar objek 2D sehingga menjadi objek 3 dimensi. Nah, kemarin sudah dicontohkan atau video sebelumnya sudah dicontohkan membuat semacam roda. Nah, roda ini kemarin dibuat dari objek 2D yang berbentuk persegi, sehingga setelah di revolve menjadi berbentuk roda seperti ini. Ya. Nah, kemudian sekarang selanjutnya kita mengenal perintah membentuk 3D yaitu menu LOFT. Ikonnya seperti ini, tulisannya LOFT. Di sini adalah membentuk objek 3 dimensi dengan hampir sama seperti extrude. Cuman perbedaannya adalah antara atas dan bawah ini bisa dilakukan dengan ukuran yang berbeda maupun bentuk yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Saya akan membuat sebuah as atau poros yang mempunyai diameter di ujung A dan ujung B mempunyai diameter yang berbeda. Langkah pertama adalah membuat circle, kemudian kita klik di center. Misalkan poros ini ujungnya diameternya adalah yang bawah diameter 10 atau radius 10, jadinya diameternya adalah 20. Bentar, kemudian kita buat satu lagi circle dengan diameter, maaf ini ganti karena diameter 20 dan satu lagi circle dengan diameter 10. Nah, langkahnya seperti ini, kita buat dulu objek 2D sebanyak 2 untuk bentuk yang bawah dan bentuk yang atas. Nah, kemudian yang salah satu objek ini kita pindah dengan menu move. Move ini adalah untuk memindah objek. Move, kemudian kita tentukan di mana yang akan kita pegang, misalkan di titik tengahnya. Kemudian kita geser kemana kita akan membawanya. Nah, misalkan panjang porosnya adalah 100. Enter. Nah, ini nanti akan menjadi ujung poros yang bawah dan ini kan menjadi ujung poros yang atas. Nah, bagaimana untuk membentuk ini menjadi objek 3D? Yaitu dengan menu LOFT. Kita ketik LOFT, klik, kemudian di sini ada perintahnya, selalu baca perintahnya di sini ya. Select cross section, artinya kita diminta untuk memilih objek 2D-nya. Klik 1, 2, kemudian enter.
enter lagi. Jadi enternya 2 kali. Nah, ini sudah membentuk objek 3D. Kita lihat di pandangan lain atau di view lain biar kelihatan 3D-nya. Nah, jadi seperti ini. Baik, saya akan memberi contoh lain yang mempunyai bentuk berbeda. Nah, misalkan di bagian bawahnya adalah persegi 4 atau alasnya ini persegi 4, atasnya lingkaran, bisa nggak? Bisa. Jadi kita buat persegi 4 agar itu menggunakan rectangle aja, Pak, menggunakan poligon ya biar asnya kelihatan. 4 persegi 4 enter, kemudian kita pilih centernya, kemudian pilih kita buat panjang sisinya adalah 10, 20 sehingga kita isi 10, enter. Kemudian bagian atasnya kita buat berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5 misalnya. Enter. Nah, kemudian kita tarik ke atas untuk menentukan panjang objek 3D-nya atau tingginya dengan cara di move objek yang lingkaran ini kita tarik ke atas. Misalkan panjangnya adalah 20, enter. Kemudian untuk menyatukan objek ini ke objek ini, kita menggunakan love seperti tadi langkah yang tadi, klik love, kemudian klik objek 1, 2, enter 2 kali. Sudah jadi. Ya. Jadi seperti itu caranya. Kita lihat pada view lain. Nah, view itu bisa kita dari sini ya, dari view, kemudian visual style, atau bisa yang dari sini untuk yang AutoCAD 2016. Di sini kita klik konseptual. Nah, menjadi seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah menu love. Kembali ke 2D wireframe. Baik. Kemudian di sini untuk membentuk objek 3D. Ini tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 menu ya, 5 menu yang kita gunakan. Nah, tapi di atas ini ada menu polysolid, ada menu box, ada menu wedge, ada menu cone, ada menu sphere, menu torus, piramid, helix, kemudian planar surface. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membuat objek 3 dimensi, tetapi secara langsung ya, secara langsung. Nah, contohnya kita praktekkan satu persatu menu polysolid. Klik menu polysolid, kemudian di sini selalu membaca di command line ya. Jadi di sini diminta untuk memilih start point. Start point. Jadi kita membuat langsung seperti ini ya, langsung menjadi sebuah objek 3D. Kalau kita lihat secara konseptual akan menjadi seperti ini. Nah, belum kalau kita membuat dengan secara langsung. Kemudian membuat box. Kita klik box, kemudian minta untuk membuat titik pertama, kemudian di sini ada pilihannya. Cube length ini untuk membuat kubus, ini membuat persegi panjang. Nah, kemudian klik saja C untuk membuat kubus, kemudian enter. Nah, di sini akan
langsung muncul sehingga kita bisa langsung menentukan titik keduanya ya, atau di situ bisa menginput berapa panjang sisi dari kubus yang akan kita buat. Misalkan saya isi 10 dengan enter. Nah, berarti sisi dari kubus ini adalah 10 mm panjang setiap sisinya. Nah, kemudian untuk membuat objek atau bangun segitiga, ya, membuat bangun segitiga, kita klik, kita diminta untuk menentukan titik pertama, kemudian membuat alas segitiganya, apakah membuat persegi 4 atau membuat persegi panjang. Kalau membuat persegi panjang berarti kita ketik L, kemudian enter. Nah, kemudian diminta untuk memasukkan panjangnya atau lengthnya. Kita isi misalkan 15, enter. Kemudian diminta untuk mengisikan lebarnya atau width-nya, yaitu misalkan 10, enter. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi tinggi dari bangun segitiga yang akan kita buat. Misalkan kita isi tingginya adalah 15. Bentar. Seperti itu caranya. Kita lihat di pandangan atau view style konseptual. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada banyak cara untuk membuat objek 3D. Kemudian selanjutnya kita rubah dulu ke pandangan 2D. Di sini ada membuat kerucut dengan menu cone. Kita klik cone atau ikonnya ini ya. Kemudian dibaca, kita diminta untuk memasukkan center point. Ya, center atau titik tengahnya kita klik. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan radius atau jari-jari dari alas kerucut yang akan kita buat. Misalkan saya isi jari-jarinya adalah 10. Enter, kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi tinggi dari kerucut yang akan kita buat. Misalkan saya isi 20. Enter. Dengan demikian sudah terbentuk kerucut dengan jari-jari 10 dan tinggi 20. Kita geser lagi ke menu berikutnya, yaitu sphere. Ini digunakan untuk membuat bola, ya, untuk membuat bangun berbentuk bola. Caranya adalah kita klik sphere, kemudian diminta untuk memasukkan center point atau titik tengah. Kita klik saja di mana kita akan meletakkan. Kemudian diminta untuk mengisi radius atau jari-jari dari bola yang akan kita buat. Misalkan jari-jarinya adalah 10, enter. Dengan demikian sudah jadi bolanya. Kok bentuknya seperti itu? Nah, kita rubah aja, tinggal kita rubah di konseptual. Nah, sudah menjadi sebuah bola. Untuk melihatnya kita coba dengan diputar seperti ini ya. Oke. Nah, itu adalah, nah ini juga yang selanjutnya adalah menu untuk membuat silinder atau tabung. Caranya sama, yaitu membuat alasnya dulu, kemudian menentukan tingginya. Kemudian yang selanjutnya saja saya langsung membuat seperti donat ya, seperti donat. Ini nanti saya lanjutkan di video selanjutnya karena durasinya hanya 15 menit. Nah, untuk sesi ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.